Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 3, materi ke-6. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah SWT untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah SWT berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah SWT. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah SWT pasti mencintai kita. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah SWT memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Nabi Yusuf, apalagi wajah Nabi Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan menyelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Nabi Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah satu kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah atau palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati
Anak kecil bergelantung di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun, Nabi Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Mimpi Raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka, utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Nabi Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Nabi Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkannya Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Mereka mengira Nabi Yusuf alaihissalam sudah lama meninggal dunia. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Nabi Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Nabi Yakub alaihissalam kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Nabi Yusuf alaihissalam. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan.
nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkanlah pulang ke rumah. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudara yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri?" Nabi Yusuf dan Bunyamin. Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah SWT ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah SWT telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf alaihissalam langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah SWT mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Kesesatan kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah SWT mengutus Nabi Syuaib alaihi salam.
untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengajaknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara keluargamu. Tentu kami telah menganiaya engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Nabi Syuaib berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Kebinasaan kaum Madian. Kaum Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah SWT membinasakan kaum Madian. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT karena menolak untuk beriman kepada Allah SWT. Demikianlah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Tetap semangat belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.